Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Balik lagi bareng saya Fikri Taufik dan Bapak Asep Setiadi Insya Allah. di channel Aktivis Konten, dan kita kedatangan siapa Pak? Bisa ini diperkenalkan diri? tamu kehormatan kita nih, karena yang akan dibahas masalah sederhana tapi penting gitu, Nah. Kang Fikri. Mungkin diperkenalkan aja lah sama Kang Fikri. Mungkin silakan ya, perkenalkan diri sendiri. Siap, maka. Maka silakan Bu. Baik, hatur nuhun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Yes. Perkenalkan mungkin saya Dewi Nusarini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Kebetulan nih Kang Asep, Kang Fikri, Ya. saya ditugaskan di bidang pengolahan sampah yang mungkin tidak semua orang mau ditempatkan di sana ya. Iya, benar. Tapi saya sangat bersyukur bisa ditempatkan di sana gitu ya Kang ya. Iya. Ternyata saya itu menjadikan ajang silaturahmi bersama masyarakat ya, ketika saya mengedukasi masyarakat ya untuk bisa mengelola sampah dengan lebih baik dari sebelumnya. Jadi suka duka itu benar-benar ketemu ya Bu ya ketika turun ke lapangan gitu kan. Betul. Yang terjadi di lapangan seperti ini, sementara kebijakan seperti itu gitu kan. gitu. Iya. Kita tuh harus benar-benar apa ya namanya fleksibel ya, Fleksibel, mengikuti bagaimana budaya masyarakat setempat gitu ya. Karena mungkin Ciberem, Kecamatan Ciberem, Sarangkawalu, Benteng. Ya kan ya gitu ya. Pas Oke. gitu. Ya Iya. seperti itulah gitu yang saya alami betul, ketika betul. mengedukasi. Artinya perlu formula yang benar-benar ya Bu ya, walaupun kota ini tadi hanya 10 kecamatan, tapi ternyata setelah Bu Dewi nih Kang Fikri turun ke lapangan, ternyata di Cihideung mah meureun kieu, di Kawalu mah ada sampah mungkin Organik atau apa? dan lain sebagainya, Iya. jelas ini. Seperti Jadi harapan kami juga melalui pemerintah yang ada hari ini ke depan bagaimana ini gitu kan, ke depan supaya keinginan-keinginan yang muncul dari bawah minimal dapat Ya. bukan teratasi lah, terakomodir Sampaikan. atau tersampaikan dulu lah mungkin gitu ya betul. ke dewan-dewan kita nih Ya. utamanya, karena di sana kan regulasinya kan. Ya. Kalau ibu kan hanya melaksanakan. Betul, eksekutor. Tapi sebenarnya kalau misalnya kan tadi berbicara terkait kesadaran ya Bu ya, kesadaran orang Ngawalu seperti ini, Ya, orang misalnya setiap wilayah beda Berbeda. kesadaran dan Iya. peta wilayahnya mungkin Bu ya. Tapi kalau misalnya sampah ini tidak lagi dipandang sebelah mata, apa yang akan terjadi nih Pak? Ini gimana ini kok sebelah mata? Ya, maksudnya saya sendiri Bu ya, mohon maaf sebagai orang muda, Ya. ada melihat sisi rupiahnya Bu. Ya. Dari segi sampah sendiri Bu ya, bukan hanya sampah organik. Mungkin kita lebih mengenal sampah organik bisa jadi pupuk kandang ataupun Ya, apapun gitu. nah Bu, Ya. tadi kedengaran nih Mhm. suara anak muda. Udah Ya. kita minta bantu aja nih besok lusa ke anak muda nih. Boleh Bu, boleh. Sama-sama turun ke bawah dong. Boleh, boleh. Siap Bri? Siap, Oke. siap. Ini ya Kang Asep, Kang Ya. Fikri, ketika sampah itu nanti diharapkan tadi memiliki nilai ekonomi, Betul. ada kuncinya. Ya, apa nih Bu kuncinya Bu? Nih. Sampahnya harus dipilah. Betul. Ya nggak Ini gitu ya Kang Asep ya. Makanya. Tanpa dipilah, Ya. kan, misalnya masih tercampur, nah, itu kan otomatis namanya sampah tercampur kan, Ya. pasti bau, jorok, Ya. buncit, Betul. sumber penyakit Betul. mungkin. Tetapi kalau sudah dipilah, nah disitulah nanti yang bisa menjadi bisa Ya. lebih bernilai Ya. ekonomi. Berarti pemilahan dari tempat awal ya Bu ya Bu Dewi ya. Dari sumbernya. Misalkan dari di sebuah rumah tangga itu sudah ada 4 polybag Ya, misalnya gitu kan. organik, Iya, terus iya. plastik, Betul. apalagi gitu. Jadi yang mengangkut udah tinggal Ya. iya, Gitu. benar-benar. Sebenarnya seperti itu. Jadi masyarakat tuh jangan terlalu Dan masyarakat banyak, juga sadar mungkin punya. Betul. Hanas Ya, opat plastik teges disayogikan tapi anger kesadaran belum lahir. Nah, Kan anger betul. ditamrukeun kan gitu. Kadang kita sendiri kan misalnya kan sampah kan sering ditulis ini iya. Hmm. si tong sampahnya itu. Iya. Ya, tuh. Itu ya. Kadang kita mau buang sampah plastik, Iya. kadang masih ke tong yang organik. Iya. Nah, itu Iya. Betul. lebih harus
ditingkatkan kesadarannya gitu ya. Ya makanya mungkin hemat Abi langkah awal itu menyadarkan Iya, betul. bagaimana ini semua elemen duduk bersama Ya, hingga melahirkan sebuah kesadaran. betul. Nah itu betul. mungkin Menyadarkan gitu. sehingga merubah perilaku. Merubah perilaku. Ya. Betul. Dan tadi menjadi harapan saya sih pemilahan sampah itu menjadi satu budaya gitu kan. Betul, Iya. betul. Yang bisa dilakukan oleh setiap masyarakat di Nah, Kota Tasikmalaya betul. ya khususnya. Makanya harapan kami juga karena kami sudah melihat mungkinnya Bu Dewi beberapa treatment nih Iya, tata kelola yang akhirnya sampai hari ini seperti ini. iya, betul. Kumaha Kang Turki setuju tidak nih pemerintah kalau ke depan tata kelola sampah ini dengan konsep budaya gitu. Iya, setuju, sangat setuju. Tapi ini juga kan baru bahasa rakyat Iya. gitu kan harus dipertimbangkan, harus dievaluasi, dianalisa dan lain sebagainya, dikaji dan sebagainya gitu. Iya. Karena mungkin budaya mungkin ini yang akan mencoba gitu Iya. kan supaya melahirkan sebuah Betul, Pak. kesadaran gitu. Betul, karena kalau saya lihat sendiri gitu kan, kebanyakan orang-orang itu hanya melihat dan mengkritisi mungkin terkait sampah, Iya, tanpa betul. kita sendiri bersadar Nah, untuk iya. tidak sadar untuk membuang sampah sembarangan gitu kan. Nah, makanya ketika ada pun podcast ini lebih ke garis bawahnya, yuk kita berpikir bersama Iya. terkait solusinya kumaha gitu. Iya. Kolaborasi juga. Betul, bukan hanya masyarakat mengkritiki pemerintah, Iya. pemerintah mengkritisi masyarakat, bukan hanya seperti itu. Iya. Kalau misalnya saling menyalahkan, Betul. Tidak akan Kalau ada masalah berpikir solusi, ya. ingat kitab suci kita juga 80% di akhir suratnya itu afala takilun la yatakilun yatafakkarun. Berpikir bersama, mari seluruh elemen, tokoh budaya, tokoh agama, Iya. birokrasi, Dunia usaha. politisi, Betul. dunia usaha terutama nih. Karena ya paling banyak mungkin dari pabrik hasil usaha kan. iya betul, Gitu. betul. Misalkan Iya. misalkan konveksi, Iya, jelas kan di situ sampahnya sangat volumenya Betul, sangat banyak betul, gitu kan, betul. gitu. ya kan, apalagi kemarin mohon maaf sempat saya lihat di TikTok mungkin ya, scroll media sosial yang lain itu banyak report-report ada yang dihajar, sampah-sampah yang menggunung dihajar, Iya. sampah-sampah apalagi Iya. kalau Cikurubuk sudah sekian puluh ton. Ya itu mah Seharian. udah pastilah. Iya. Iya. Lagi PRP itu ya. Lagi Betul. Padahal kalau Kang Beni lihat Cikurubuk di situ perputaran uangnya wah Wah, subhanallah betul. sebetulnya. Hanya nih yang tadi bagaimana polanya di set kembali lah Iya. gitu kan. Iya. Pelaku-pelakunya juga sadarnya sangat tinggi Nah, gitu iya. kan gitu. Karena kalau melihat anggaran rasanya kalau di Cikurubuk perlu minta ke pemerintah. Betul. Gitu. tapi menarik ya, menarik. Kan tadi saya dengar gitu kan, ibu itu Bu Dewi ini sering turun ke lapangan untuk kawal bahkan sampai sudah tahu karakteristik masing-masing wilayah. Iya. Nah, apa yang sering terjadi Bu permasalahan di wilayah tersebut, Bu? Iya, ketika saya Iya. sosialisasi gitu ya. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa mungkin daerah Ciberem tuh beda dengan Cihideng ya. Ya, Karena mungkin di Cihideng, pokoknya 3 lah. Ciperdes, Cihideng, Tawang itu kan memang wilayah perkotaan ya. betul. Mereka pasti beda dengan yang di pinggir-pinggiran ya. Misalnya Taman Sari, Kawalu gitu ya. Itu memang karakteristiknya berbeda. Dan biasanya kan kalau misalnya saya saya misalnya di satu kelurahan saya sosialisasi, misalnya pesertanya ada 100 orang. Gitu ya. Iya. Tetapi misalnya yang sadar, mereka, misalnya contohnya dia mau membentuk bank sampah aja ya. Iya. Cuma satu RW gitu ya. Iya. Nah itu terkadang seperti itu. Jadi dari 100 orang itu mungkin yang Hanya nyangkut berapa persen gitu kan? hanya berapa persennya seperti Iya, itu. iya. Jadi memang tadi merubah perilaku, merubah kebiasaan gitu ya, terutama dalam buang sampah ini memang rada lumayan Ya. sedikit Ya. butuh Iya. effort gitu Iya. ya. Ya tadi mungkin saya Iya. tambahkan mungkin sedikit pendekatannya mungkin. Betul, Tadi ya. kecamatan ini memberi kudu ku Pak Iya. Ustad misalkan gitu kan Oke. Fikri. Oke. Terima Oh ya mah kasih, kudu ku
para Malan Kang Pikri, Ya, kemarin itunya oleh kuno, anak muda. gitu. Sangat. Mungkin dianalisis dulu lah. Iya. Mungkin seperti itu pendekatannya gitu. Betul. Jadi ada pemetaan gitu, Hmm. pemetaan treatment gitu ya, Fikri ya, Iya, gitu iya. untuk setiap wilayah gitu mungkin seperti Dan itu sih. saya juga berharap ke Mojan-Mojan ini menjadi ya duta sampah juga dong. Itu harus bisa nanti kita Iya, iya. kolaborasi Nah. lagi juga dengan Mojang juga. Masalahnya gini Kang Bri sedikit nih. Ya. Bagaimana menjual Mojan-Mojan ini kota Tasik? Kalau yang dijualnya masih ribet gitu sama ya kan gitu. Tapi pernah Mojang Jajaka itu datang ke saya Ke juga. dinas. Iya, iya, Pernah iya, juga iya. diskusi soal ini Iya, kan, betul, betul. tentang pengolahan sampah di Kota Tasikmalaya itu pernah juga datang ke dinas. Artinya sudah ada perhatian ya dari dunia Sudah entertain ada, gitu ya. Sudah ada, kemudian mereka itu sangat excited gitu Iya. ketika kita ngobrol sampah gitu ya. Ya walaupun hanya mungkin hanya Luarannya saja. masih excited ya, bukan Ya. belum ke esensinya gitu kan. belum ke aksinya. Iya, ya. iya. Tapi kan minimal ada apa ya, ketertarikan dulu. Tapi Bu, ya. ngomong-ngomong soal aksi, Iya. ini kan mesti ke figur, ke pucuk kan gitu. Sesuai dengan Kanjeng Rasul kan gitu. Cuma bagian. Ya mungkin Siap. bisa kita bikin sebuah program Nah, yang berlari sambil mengut Mengut sampah. sampah. Iya. kok bisa kepikiran Bisa gitu sih dong. Kang Pikri gimana sih? Ya kan Bisa. olahraga. Jadi lari nanti pemenangnya banyak sampah. Wah, itu betul. Iya sangat bisa. Kok bisa gitu ya? Memang pemikiran anak muda itu beda. Tapi kan ya maksudnya kan kita Iya. bikin perbedaan yang lain gitu kan. Bisa. Jadi lari dulu. Lari Apa sambil sampah. Iya. Lari sambil buang sampah. Ya, nah itu betul. Betul. Yang juaranya banyak Ya, sampah. Iya. diukur gitu ya Diukur nanti. Ya, gitu ya, kan. benar. Kan ada timbangannya gitu ya. Iya. Ya, ya. Jadi lari. Ini kemana ngajuinnya nih? Ya. Kemana nih ngajuin? Bangga. Saya kali. Tapi kayaknya mungkin ini langsung diapresiasi, Ti. Iya. Ya. Tapi bagus sih Iya. pemikiran yang bagus. Benar. Ide yang bagus Iya, itu. iya. Ya. Jadi lari dulu, Betul. ketika ada sampah ambil. Iya. Dan pesertanya semua elemen. Kang Nah, Fikri. semua stakeholder. Semua stakeholder bener. Setuju. Justru para stakeholder itu yang harus ngaluluguan teh gitu, Iya. contohan teh gitu. Betul. Wah itu perlu dirumuskan kembali dengan Bu Dewi Iya. biar disampaikan ke Bisa, Pak bisa. Kadis Betul. setelah pulang. Ide-ide yang bagus. Setuju. Itulah anak muda ya. Iya. Tiba-tiba gitu. Dan Nah itu kan Bu ya dari kita ngobrol warung kopi nih, Mhm. Iya. karena kita jujur lah untuk stit ini nggak kemana-mana lah, hanya Iya. ngobrol ringan saja. Iya. Tapi ternyata anak muda kita nih melahirkan Iya, sebuah melahirkan pemikiran. ide yang bagus Iya. ya. Ya itu tadi Bu, lebih ke kami ini di sini podcast ini lebih ke mengutamakan mindset ke masyarakat, bukan hanya mengkritisi, tapi yuk kita aksi bareng-bareng. Iya, Hmm. iya. Gitu kan, ayo aksi bareng-bareng. Dan mindsetkan bahwa si sampah ini ada rupiahnya loh. Hmm. Contohnya nih apa? Pasti kan kalau pupuk organik udah jelas ya. Iya. Udah jelas nih. Eco paving. Eco paving. Ya. Eco paving ini saya di sini sedang akan sedikit mungkin Bu ya. Mhm. Akan mencoba untuk Itu. aksi mempraktekkan Iya. eco paving itu seperti apa. Terus Tadi gini, Ya. misalkan tadi Kang Fikri kan tadi menyampaikan harapan ke depan itu dapat melahirkan pemberdayaan. betul. Kan pemberdayaan itu seperti apa nih? Ya. Sudut pandang anak muda nih. Pemberdayaan Oke. itu. Pemberdayaan. Apakah perlu dibuat sebuah misalkan pabrik atau pengolahan misalkan? Oke. Kalau saya sendiri sih berpikirnya dari hal simpel dulu ya. Jangan dibuat ribet dulu lah gitu kan. Kan kalau misalnya pengelolaan terkait plastik itu harus ada mesin cacah dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah, kalau saya sendiri berpikiran terkait eco paving itu Bu, lebih ke simpel gitu kan. Mhm. Kami lihat tata caranya di banyak kan sekarang tutorial di TikTok di media sosial ya. Mhm. Itu bahkan paling simpel.
dari eco-popping aja sampah-sampah plastik botol seperti Iya. itu bisa Dicacat. dicampur dengan oli Iya. dan dipanaskan Mhm. sedikit pasir. Setelah itu dicetak gitu kan, Iya. akhirnya menjadi eco-puffing. Iya. Nah mungkin teman-teman juga bisa melihat di media sosial banyak juga terkait cara pembuatan eco-puffing yang paling simpel itu. Nah itu, Mhm. jadi saya sendiri tidak memberatkan pemikiran saya untuk aduh bikin iya kudu aya mesin cacah nah Iya. lah. Kudu aya iraha akan Cina gitu Pak. Kalau Iya. berpikiran terus didramatisir, terus hiperbola gitu kan. Tapi kalau kemarin saya lihat eco-puffing yang itu, yang penting ada katel yang sudah tidak terlalu dipakai, tungku. Nanti Bu Kabit katanya mau ngirim Ya, katel. cetakan. Ya kan seperti itu gitu. Terus Ya kalau memang tadi Kang Fikri analisanya sederhana, kejangkau, Betul. kenapa tidak? nah itu Pak. Coba Gitu. dulu lah Iya. ya. Iya, kita bikin prototipe. Nah ini bisa jadi iya. kolaborasi nih. Iya, Ini. iya, Iya. Bisa jadi kolaborasi Silakan, prototipe gitu kan. Ya makanya gini, hari ini Ya. Bu Kabit dia kebetulan mewakili Pak Kadis dan Ya. Kabit nyaman dulu nih ngobrol Betul, dengan kita kan betul. gitu. Nah, Iya. kalau sudah nyaman, apa yang Kang Fikri mau pastilah. Gitu. Sama itu untuk lingkungan Iya. gitu ya Iya. Kang ya, dan itu juga maksudnya tidak menciptakan satu pencemaran baru, Betul, Ya. betul. yaitu bisa kita coba lah. Iya. Karena selama ini kan kayak misalkan banyak sebenarnya di masyarakat kan yang membuat tungku-tungku pembakaran sampah, tapi kan itu kita tidak tahu itu emisi yang keluar Iya. itu apakah Iya, iya. Iya, nantinya betul. apakah masih baik untuk udara Betul. kita, Ya. untuk pernapasan kita gitu kan. Itu Betul. jadi jangan sampai kita menyelesaikan masalah tapi Ya, namanya ya. membuat masalah yang Membuat baru. masalah yang baru, Betul, betul. seperti itu. Ya itu yang harus kita hati-hati Betul. sih itu dalam menciptakan Ya. sesuatu. Oke, bagaimana Pak Asep? Mangga sekiranya hari ini tadi Bu Kabit kan Ya. waktunya Betul. ada pentingnya. Betul. Ya, Ya. tidak bisa berlama-lama. Ya, hari ini cukup saja lah. Gitu. Dan ya mungkin mohon maaf juga ke Bu Kabit agak telat saya datangnya. Telat saya datangnya ya. Iya. Kemarin ada beberapa event juga Iya. yang membuat agak drop. Jadi harus ya. Sibuk lumayan. Alhamdulillah. Ya mungkin begitu Pak ya. Cukup ya. Cukup ya. Ya mungkin saya juga secara pribadi saya Septiadi mewakili lembaga PWRI dan rekan-rekan yang ada di sini melalui podcast yang ada di 99 Kang Fikri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tasikmalaya yang hari ini memang dikeweki oleh Dinas Lingkungan Hidup yang kebetulan hari ini Ibu Kabit kita nih yang memang sangat pandangannya luas gitu Visioner. kan. Visioner kan gitu kan. Gitu. Bagaimana ke depan menciptakan, mengelola dan lain sebagainya supaya ramah lingkungan. Iya. Gitu kan. Itu. Dan itu tadi pemerintah serta masyarakat harus berkolaborasi terkait penanganan solusi sampah. Dan terima kasih Ibu Kabit Sama-sama. sudah Namanya Kang mau Asep. hadir di studio yang ala kadarnya. Keren studionya. Ini kebetulan dari daur ulang sampah juga Pak ya. Daur ulang. Daur ulang. Daur ulang. Iya. Ini kami berdua Bu yang bikin 1 bulan ini. Berdua Bu. Iya, dari Limbah. barang-barang yang Dari tidak limbah, terpakai. Sisa-sisa orang gitu. Iya. Sisa orang yang kami Ya, pasang. memanfaatkan kembali berarti Iya. mereuse gitu ya. Mereuse ya. Iya. Ya salah satu kita menantang diri kami gitu Iya. untuk bisa tidak membuat sebuah prototipe dari daur ulang, Iya, dari barang-barang daur ulang yang mungkin ya tadi itu tadi Bu yang tidak dipandang, yang hanya dipandang sebelah mata. Iya. Gitu ya. Menurut orang sudah tidak memiliki Berguna. fungsi, tidak Betul, berguna betul, gitu ya, betul, tapi betul, sama betul. akan dimanfaatkan. Iya betul. Keren. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Kabit. Sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.